Kodok mana ini. Wan Kodok sekarang sudah jadi murid resmi Abah Menel ya. Nanti kita datengin guru-guru Wan Kodok ya. Ada berapa guru? Banyak. Ada 100. Ada 100. Kalau yang katanya Babek Ribu itu dukun santet yang paling sakti itu guru Wan Kodok itu ada di mana kira? Di laut. Di laut, daerah laut, pesisir. Berarti dia sekutu dengan Nyi Blorong ya. Jadi persahabat, nanti hari ini Abah Menel akan berangkat bersama mantan Wan Kodok yang namanya aslinya Kasih ya, persahabat, namanya Kasih. Jadi nanti ini saya buatkan channel lah, namanya Kasih Abah Menel ya. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para sahabat Abah Menel dari Saban sampai Merauke ya, buat para pahlawan devisa, para TKW TKI dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi para sahabat ini yang katanya tanya-tanya Wan Kodok sekarang di mana, Bah? Sekarang Wan Kodok sudah berada di Abah Menel, saya amankan di sini. Kenapa tidak saya tampilkan? Karena guru-gurunya Wan Kodok ini sedang mengincar ya, sedang mengincar Wan Kodok, makanya Wan Kodok harus diamankan dengan Abah Menel ya. Nanti ini kameramen mau saya betulkan sedikit ya persahabat ya, biarin enak. Nah, sip. Jadi Wan Kodok ini para sahabat setelah tobat, jadi guru-gurunya tidak terima para sahabat. Ada satu guru yang katanya paling sakti, yang susah ya, susah sekali untuk ditaklukkan, namanya dukun sakti Babeh Kribo, adanya di daerah laut ya. Berarti itu sama saja, kata si Wan Kodok ini, dia berburu di Ratu Blorong ya, Ratu Blorong. Jadi ini namanya aslinya para sahabat, namanya siapa? Kasih siapa? Kasih Indian. Disebut Wan Kodok, wanita kodok, katanya wanita kodok itu sakti, pakainya hijau-hijau seperti kodok ya para sahabat. Ternyata ini orangnya para sahabat. Yo, yang penasaran mau kirim-kirim salam, nanti saya buatkan channel lah biar ikut bersama Abah Menel ya. Namanya udah ada, namanya itu kalau nggak salah itu channelnya Kasih Abah Menel nanti ya. Nanti di situ saya buatkan WhatsApp, saya buatkan Instagram ya. Jadi yang kalian cari-cari, yang kalian buru-buru yang namanya Wan Kodok itu, ya ini para sahabat, wanita kodok, wanita sakti, wanita kodok yang menganut ilmu Nyi Blorong, pakaiannya hijau-hijau, makanya disebut dengan prajuritnya itu Wan Kodok. Jadi putri kodok para sahabat. Baru tahu kan, ternyata Wan Kodok itu seorang perempuan ya persahabat ya. Tapi setelah Abah Menel cabut ilmunya, dia sekarang ini para sahabat jadi pemalu, penakut, feminim banget para sahabat, feminim banget. Ternyata enggak saya duga-duga. Baca komentar dulu ya. Waalaikumsalam, Rijal Saputra, cantik banget. Masa sih cantik, Bah? Coba saya lihat. Oh iya, senyum ya. Wan Kodok dia ngomong cantik sama siapa tuh, Cuti Siti. Alhamdulillah sudah kembali, Wan Kodok sudah kembali ke Abah Menel, alhamdulillah ya. Tapi Wan Kodok ini sudah berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga Abah Menel lagi ya. Jadi resmi menjadi murid Abah Menel, bukan resmi menjadi istri Abah Menel ya persahabat, bukan ya. Nanti pokoknya hari ini kita berjuang untuk mendatangi guru-guru si Wan Kodok yang ada di laut dengan di hutan ya. Babeh Kribo itu banyak nggak antek-anteknya itu, pengikutnya banyak, bisa ratusan. Itu semuanya pada punya ilmu rawa rontek nggak kira-kira? Punya ya. Jadi para sahabat, sehubung si Wan Kodok ini sekarang sudah tobat, ilmunya sudah dicabut, jadi nanti kalau di hutan atau di laut tidak bisa berantem, mohon maklum para sahabatnya. Jadi sifat aslinya itu feminim para sahabat, cuma dipengaruhi oleh para dukun, diberikan ilmu hitam untuk mengubrak-abrik Abah Menel ya. Jadi dendamnya itu asli dendam para dukun ya, dendam para dukun para sahabat. Dimanfaatkanlah Wan Kodok ini untuk menyerang Abah Menel, karena tahu bahwa Abah Menel tidak segampang itu untuk menyerang perempuan para sahabat. Sayang, kasihan ya kan para sahabat, apalagi ini masih muda ya kan, masih pling-pling lah gitulah. Pokoknya Abah Menel juga mudah-mudahan Abah Menel nggak baper dengan Wan Kodok ya. Abah Menel tetap
fokus untuk mencari guru-guruan kodok ya. Tarik sis smoking. Ada yang komen lagi, ada Sri Wido, alhamdulillah ya. Angkau semoga terima kasih. Namanya Kasih Indian ya. Nanti sahabatkan channel ya persahabatnya biar ikut sama Abah Menel biar tahu sejarah perjuangannya. Dan si Kasih ini mantan wan kodok ini akan menunjukkan praktek-praktek ilmu raworontek ya, praktek-praktek ilmu hitam, tapi itu akan dibasmi, akan ditumbangkan oleh si wan kodok setelah benar-benar pulih. Karena setelah dicabut ilmunya si wan kodok ini jadi pemalu, penakut para sahabat, merasa dirinya nggak punya apa-apa gitu, merasa dirinya badannya kosong. Tapi insya Allah lah para sahabat, yang namanya ilmu tetap nempel, tinggal kita memperbaiki dengan ilmu putih ya para sahabat ya. Oh, ini belum bisa ya, tidak apa-apa lah, tinggal mengajarkan. Yuli Ningyas, waalaikumsalam Mbah Menel, Pak Suran, tim hadir, Abah semua sehat walafiat, amin. Supriyanto, cantik manis gurih. Abah iya cantik manis gurih, emang gurih ya? Gurih kayak kerupuk. Gurih kayak kerupuk katanya. Yang gurih apa aja, senyumnya apa rambutnya kan? Jadi kita deal wan kodok, kita di sini nggak ada hubungan apa-apa, resmi kita jadi guru dengan murid, nggak ada kata hati cita-citaan, oke? Tos dulu. Dan toh sudah janji bahwa wan kodok tidak akan merayu Abah Menel lagi ya. Ini. Jadi yang ini, yang satu ini mana? Ini matiin aja nih nanti ya. Nah, karena tadi kurang dipencet saya. Suara aman nggak persahabat? Suara aman nggak? Aman ya. Tadi di sama Ipat Putri diajarin apa aja sama Ipat Putri? Wirid, sholat juga. Ya, udah wirid. Semalam wirid sampai jam berapa? Sampai jam 3. Jam 3. Jadi wiridnya istighfar aja ya. Banyak-banyak istighfar supaya kita namanya manusiawi, tempatnya salah dan dosa ya. Ya terus mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kameramen kamu diam, jangan bikin ketawa. Ini kameramen saya nih acak nih para sahabat. Ini kalau melihat wanita cantik udah gelisah dia. Kameramen diam, ini kopinya kameramen ya. Duh, kameramen Abah Menel kalau lihat wanita cantik bingung saya. Lepek-lepek. Itu dia, itu Mael itu para sahabat ya. Tahu Mael? Enggak tahu apa itu. Panjangan Mael ya. Ada lagi yang komen para sahabat biar Abah Menel bacakan ya. Apa kritik dan saran buat para sahabat untuk Bang Kodok ke depannya para sahabat supaya tetap teguh untuk menjadi murid Abah Menel, untuk melawan para dukun santet, untuk melawan para guru-gurunya ya. Jadi intinya si wan kodok ini diperdaya atau dipengaruhi oleh dukun santet untuk menyerang Abah Menel, diburu banyak-banyak guru spiritual yang lainnya. Ternyata wan kodok itu inilah ya Pak sahabat. Dulu ketika jadi Jironggeng pernah saya kalahkan, bahkan pernah diminta nikah dengan Abah Menel sampai 3 bulan memohon-mohon, akhirnya diterima dengan istri Abah Menel. Setelah itu terpengaruh oleh para dukun sehingga berusaha semaksimal mungkin mengatur strategi untuk menculik Abah Menel. Tapi ketika Abah Menel diculik sama wan kodok, memang dengan para dukun itu tidak boleh diberi makan, tidak boleh diberi minum. Tapi alhamdulillah para sahabat ya, alhamdulillah wan kodok ini ada beritikat baik. Dia masih memberi minum dan makan dengan Abah Menel. Jadi sebenarnya wan kodok jahat dengan Abah Menel ini karena keterpaksaan si wan kodok ini ditekan oleh para dukun para sahabat ya, para dukun. Insyaallah ya. Jadi istri bah, boleh dijadikan istri gak bah? Boleh, tapi jangan sama Abah Menel. Abah Menel udah punya istri ya, slow. Nanti tinggal ikutin aja channelnya nanti ya, ikutin aja channelnya si wan kodok ini kasih ya. Adil, lama timur semoga benar. Amin. Neng Putri, terima kasih sudah datang Neng Putri ya. Yang katanya tanya di mana wan kodok ini para sahabat, enggak saya sekap, saya didik di sini, tenang aja. Pakai hijab dong Abah Menel. Oh iya, wan kodoknya harus pakai hijab dia nanti katanya. Masih ini para sahabat, tadi saya pakai hijab ya, pakai hijab acak-acakan katanya geraba belum biasa ya. Udah nggak apa-apa, yang penting hatinya berhijab daripada wajahnya berhijab. Lebih baik hatinya berhijab. Pilih mana ayo para sahabat ya kan, karena banyak sekarang wanita yang berhijab tapi main TikTok goyang-goyang. Dan mudah-mudahan si wan kodok ini, mantan wan kodok ini, walaupun tidak bisa pakai hijab, tapi tidak seperti orang yang berhijab yang di TikTok goyang-goyang ya. Jangan, yang boleh ya.
Insyaallah nanti perlahan-lahan Wan Pondok tetap fokus ya nanti ya. Yang penting hatinya ya persahabat. Apalah artinya hijab kalau kita kelakuan kita berhijab, betul. Jadi nggak apa-apa, nanti saya ajar insyaallah. Kemarin dipakai hijab, aduh gerang nggak biasa kayak gini kaku, makan aja kaku ya kan. Saya ajak beli baju di mall, pas itu melihat tangga berjalan itu dia langsung kaget para sahabat. Jadi saya ajak ke mall, melihat tangga jalan dia kaget mundur, langsung mengeluarkan tenaga dalam, katanya ini ada sesuatu got apa enggak bah? Bukan, ini memang otomatis di kota ada tangga jalan. Ini sempat kaget para sahabat. Jadi melihat ada security di depan, pas kita masukkan diperiksa para sahabat ya, namanya COVID, dijegat dengan security. Si Wan Pondok tidak terima, langsung ribut dengan security. Kamu penjahat mau ngapain? Ini sekarang menjadi guru saya, si Abang Menel. Sabar ya, sabar dulu. Ini bukan penjahat, ini adalah security. Jadi untuk pengamanan toko gitu. Kalau di hutan kan nggak ada para sahabat ya. Jadi melihat security itu kaget, dia dikirain mau menculik si Wan Pondok ini yang sudah tobat ya. Tenang aja, jadi kalau kehidupan kota dengan di hutan beda ya, beda ya. Jadi kalau melihat ada tangga jalan, itu memang di kota itu begitu modern, nggak tidak seperti di hutan. Kalau di hutan kan tangganya jalan pakai kaki, kalau di kota enggak ya persahabat ya. Maklumlah persahabat, namanya kehidupan semenjak kecil di hutan ini ya. Yuli Ningsi, Abah Menel kasih itu sebagai si Abah atau jadi dan murid Abah? Oh jadi murid ya, murid ya, nggak boleh kita cinta-cintaannya. Resmi mantan Wan Pondok ini si kasih ini menjadi murid Abah Menel, bukan menjadi istri Abah Menel ya persahabat ya. Sebenarnya memang para sahabat kadang ya, namanya kita manusiawi, kalau melihat si Wan Pondok ini lagi sendirian senyum-senyum terbawa angin, memang Abah Menel agak-agak baper gitu para sahabat ya. Agak-agak baper. Tapi bagaimana ya, kita sebagai spiritual tetap harus menjaga hati keimanan kita supaya tidak tergoda oleh wanita-wanita cantik ya. Yang namanya guru itu banyak godaannya dengan santri-santrinya, banyak juga ada yang guru menggancatin santrinya, itu tidak boleh persahabat. Insyaallah Abah Menel tabah ya, insyaallah. Dan saya tugaskan lagi kepada si Wan Pondok nih, si kasih ini, jangan pernah menggoda Abah Menel ya, khawatir Abah Menel baper. Oke, deal, cangkolan dulu ya. Kita nggak boleh baper-baperan, nggak boleh cinta-cintaan. Resmi menjadi murid dan guru. Oke. Ya persahabat, Mama Skaryo sudah OTW ke Jawa. Mama Skaryo sudah menghubungi Abah Menel tadi bahwa Mama Skaryo akan ke Banten ya Pak, sahabat ke Banten. Oh ini ternyata udah nyala yang satunya ya, saya nggak ngeh ini. Ternyata udah nyala ya, udah nyala. Ya? Oh iya, udah nyala. Abdul Hakim terima kasih sudah hadir ya. Abah Mama Skaryo OTW ke Jawa. Sudah OTW. Mama Skaryo sudah menghubungi Abah Menel dan Mama Skaryo pun menghubungi Abah Menel bertanya-tanya, Abah, titip itu si wanita Sati Wan Pondok itu dibina benar-benar ya, supaya tidak terpengaruh oleh para dukun lagi. Saya akan datang untuk membina si Wan Pondok ini, untuk melawan para guru-gurunya ya. Jadi si gurunya Wan Pondok ini yang paling sakti katanya nih para sahabat adalah Babeh Kribo, berada di pesisir laut. Dia berguru kepada Ratu Blorong ya. Ratu Blorong. Waalaikumsalam. Duka Saha, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan Pondok jangan jahat lagi ya. Dapur Love. Iya, terima kasih. Mohon maaf ya, mohon maaf aja. Kita maaf pada netizen. Mohon maaf. Buat para sahabat, Abah Menel. Semuanya mohon maaf. Abah Menel. Iya, ngomongin kaku para sahabat ya. Ngomongnya kaku malu, maklum lah. Namanya udah ditobatkan jadi kaku ya. Jadi ini kaku nih para sahabat. Saya ajak di mall aja melihat tangga berjalan, langsung siapin tenaga dalam kirain ayaan senang. Wih, lain kumaha ya, haram jada sih Wan Pondok. Malu-maluin saya aja kalau ke mall nih para sahabat. Ada security jaga untuk meriksa. Dikiranya penjahat, langsung keluar tenaga dalam aja, langsung diserang Mas Wan Pondok. Sabar, jangan bikin huru-hara, jangan bikin malu Abah Menel. Saya bilang gitu, slow aja. Inilah kehidupan kota para sahabat ya kan. Itu maklum lah namanya kehidupan ini. Abah Menel benarkah sudah nikah? Ini enggak, ini para sahabat, Abah Menel belum nikah.
dulu pernah nikah dengan Wan Kodok, belum malam pertama sudah ribut karena Wan Kodok dirasuki iblis oleh para dukun. Ternyata Wan Kodok sengaja menikahi Abang Menel itu untuk melunturkan ilmunya Abang Menel, pengaruh dari para dukun. Tapi perlu diketahui para sahabat ya, yang namanya manusia itu pasti mempunyai suatu kesalahan. Jadi kita nggak boleh dendam, tapi yang ada bagaimana caranya kita supaya menobatkan mereka. Ya, kalau kita dendam dengan mereka untuk menumbangkan, nanti kita nggak ada yang namanya afu bil afu, doa bil doa, ya kan. Jadi sekuat tenaga. Jadi menobatkan seseorang itu butuh perjuangan, butuh tekanan batin juga, dana ya sudah tentu, kuota pulsa sudah tentu. Yang namanya YouTuber ya, Pak sahabat ya. Nur Aini Cianjur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Nur Aini ya. Ini Nur Aini yang katanya tanya-tanya Wan Kodok di mana, Mbak? Ini Wan Kodok udah berada di hadapan Abang Menel. Slow, ya, slow. Silakan kalian mau tanya-tanya dengan Wan Kodok apa aja yang pernah dilakukan oleh Wan Kodok, ya, ketika di hutan. Apa aja sih? Paling ya ini ya, bertapa atau gimana? Iya, bertapa. Kalau di sana katanya, Mbah, saya itu kalau di sana makannya nggak ikan ini. Kan saya ajak tuh, saya ajak di apa namanya, makan nasi padang. Diajak makan nasi padang, saya pesankan ayam bakar. Dia nggak mau, kok kayak gini, Mbah, katanya. Ayamnya ini belong katanya, berantakan. Ini kan namanya kan bumbu ya, Pak sahabat ya. Bumbunya ini ini bumbunya, bukan ayam belong. Kalau di hutan gimana? Kalau di hutan nggak pakai gini, dibakar aja, nggak pakai kayak gini-gini katanya. Apa ada kotorannya katanya para sahabat. Ini bukan kotoran, ini bumbu, itu bumbu ya, bumbu ya. Jadi aneh lah para sahabat, aneh. Ketika melihat Abang Menel makan di Padang, ada bumbunya, katanya itu kotor katanya para sahabat. Ada virusnya, mau diracun, ribut dengan Abang Menel. Belum tahu kalau itu bumbu ya para sahabat ya. Terus di hutan makan apa? Di hutan makan itu katanya pernah dia pengen makan, pengen pulang semalam, dia nangis-nangis para sahabat ya, nangis-nangis. Saya nggak mau di sini dengan Abang Menel, tapi saya pengen menjadi murid Abang Menel. Kenapa? Kasih, namanya kan kasih nih para sahabat. Kenapa? Saya pengen makan ikan gabus, di sini nggak ada ikan gabus. Wah, ikan gabus itu apa ya? Saya nggak ngerti para sahabat. Ternyata saya tanya-tanya, kalau di Cilegon itu namanya ikan bayong. Saya cari di pasar yang namanya ikan gabus, itu nggak ada ikan bayong. Kata si kasih, itu bukan gitu cara mendapatkannya. Nah, saya kasih uang untuk cari, dia nggak bisa cari di mana. Ternyata itu dia pakai pancing para sahabat, pakai tegeran, dikasih kodok, lebar gini, dapat ikan gabus. Ya itulah yang dimakan sama Wan Kodok. Kalau nggak ada ikan, dia nggak dapat ikan. Kadang keong ya, keong juga ya, keong. Kadang kodok juga, tapi dia sukanya kodok yang hijau itu ya, kodok bangkong itu ya, kodok bangkong ya. Kalau nasi nggak pernah para sahabat, tapi dia kadang lari ke kebun warga ngambil singkong ya, nyuri karena nggak bisa nanamnya. Jadi kalau ada nyuri aja para sahabat, nyuri ini. Jadi nasinya pakai singkong, ngomongin nasi, makanya saya kasih nasi di sini para sahabat ya. Saya kasih makan nasi, dia ini singkong apaan kok, singkongnya dicacah-cacah katanya. Ini Wan Kodok, ini bukan singkong, ini nasi. Dia pikir singkong nasi itu singkong yang dicacah-cacah gitu para sahabat, dicacah-cacah. Kan aneh para sahabat, aneh. Jadi memang si Wan Kodok ini dulunya diusir sama orang tuanya karena dianggap si Wan Kodok ini anak Gondoruo para sahabat. Nah, anak Gondoruo. Karena dianggap anak Gondoruo, karena di sini ada tompelnya nih para sahabat seperti Gondoruo. Jadi dilindungilah, dibuang ke hutan, dititipkan ke orang. Ternyata orang yang dititipkannya itu adalah dukun santet para sahabat. Musuh bebuyutan Abang Menel, haram jada sia cenah aing. Kalau kemana rokok? Ngopi dulu para sahabat, ngopi. Ya itu Nur Aini, makanya waduh saya bingung juga nih, kasihan banget. Jadi kalau melihat sejarah, kenapa saya rawat, saya sayang banget sama dia itu ya. Sayang bukan cinta berarti para sahabat ya. Sayang bukan berarti cinta, tapi kasihan untuk dibina. Jangan salah paham please deh, jangan salah paham, untuk dibina ya.
Karena sayang kenapa? Kasihan ketika dulu kecil dibuang di hutan oleh orang tuanya karena dianggap ini anak genderuwo. Ya, anak genderuwo. Jadi para sahabat, itulah kehidupan si Kasih ya. Jangan dikasih ke hutan lagi. Enggak. Pokoknya Abah Menel harus sayang ya, harus sayang pada si Kasih ini, mantan kodok harus sayangnya pakai banget, tapi nggak pakai cinta. Ya. Jadi sayang banget, nggak pakai cinta. Kasih saya jaga di sini, jangan sampai ke hutan lagi, khawatir ketemu para dukun lagi, para sahabat ya. Khawatir ya. Jadi kenapa Abah Menel sayang banget ya, sayang banget, nggak pakai cinta ya, sayang cuma sayang karena kasihan, karena melihat sejarah dulunya ketika kecil dianggap anak genderuwo dibuang di hutan ya. Jadi buat para sahabat netizen, jangan please deh jangan sampai salah paham. Jadi sayangnya Abah Menel terhadap Kasih ini sayang bangetnya itu karena kasihan, bukan karena cinta. Jadi sayang banget tapi nggak pakai cinta ya, nggak pakai cinta, please deh jangan sampai salah paham lah, nanti Abah Menel baper nih. Grogi saya. Abah Menel mah pemburu janda TKW. Saha ieu hanah Abah Menel cenah pemburu janda TKW. Waduh, bingung ini kok bisa sih, padahal Abah bukan memburu ya, tapi TKW ini pada nelpon Abah Menel ya. Kalau enggak saya ladenin para sahabat nih ya, para TKW. Saya sadar diri bahwa YouTuber Abah Menel di YouTube-nya ini ramai itu karena para TKW, para pahlawan devisa. Jadi saya selalu merespon baik kepada para janda Araban, Dubai, Hong Kong, semuanya itu sebagai bentuk terima kasih yang sudah selalu support dengan Abah Menel. Tanpa mereka nggak ada apa-apanya Abah Menel ya. Subscriber itu dari para TKW, dari para sahabat Abah Menel, dari sahabat-sahabat Bloke. Jadi kalau ada yang wasit dengan Abah Menel harus respon baik. Tapi please deh buat para TKW yang sedang selalu komunikasi dengan Abah Menel, VC dengan Abah Menel, please deh jangan sampai buat baper Abah Menel. Karena kenapa para sahabat? Abah Menel itu kalau sudah dibaikin, Abah Menel itu gampang baper. Contoh beberapa TKW ya, apa sakit ya, saya kirim uang ya, saya transfer. Jangan bunda, jangan, saya bilang jangan, baik-baik, khawatir saya baper. Dia maksa aja ngirim transfer, jangan bunda. Sudah saya tolak tapi masih menerima, masih dipaksa. Abah Menel kok dikata-katain YouTuber miskin. Udah Abah Menel saya transfer uang, ambil mobil untuk DP mobil. Jangan bunda, please deh jangan sampai buat saya baper. Saya itu paling anti para sahabat kalau sudah dibaikin dengan seseorang, apalagi janda Araban atau Dubai, Malaysia, Abah Menel gampang baper. Nanti Abah Menel jatuh cinta. Kalau Abah Menel sudah jatuh cinta, itu kalau putus cinta nanti ngilanginnya butuh proses 5 tahun para sahabat ya. Butuh proses 5 tahun untuk menghilangkan rasa cinta Abah Menel terhadap seseorang. Makanya jangan sampai membuat Abah Menel jatuh cinta, please deh ya. Jangan baperin Abah Menel. Abah Menel itu paling gampang baper, paling gampang jatuh cinta, tapi paling susah untuk menghilangkan rasa cinta kepada seseorang. Butuh proses 5 tahun. Jadi menyiksa, sakit banget tuh para sahabat. Jadi sakitnya itu pakai banget kalau sudah putus cinta. Makanya Abah Menel kenapa sampai sekarang nggak mau jatuh cinta, karena tahu ketika sedang sayang-sayangnya ditinggalkan itu sakitnya itu di sini nih para sahabat ya. Kenapa Abah Menel baik ngerayu dari TKW Malaysia, Hong Kong, Dubai, Filipina, Taiwan, Amerika, Jepang, Filipina, bahkan ada TKW yang di planet Pluto menggoda Abah Menel. Bukan saya menolak, tapi Abah Menel masih menjaga diri saya, hati saya. Kenapa? Karena Abah Menel nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Kalau udah diputusin itu Abah Menel bisa nggak tidur 1 minggu para sahabat. Makanya Abah Menel nggak mau jatuh cinta ya, nggak mau jatuh cinta, karena kalau udah jatuh cinta pas lagi sayang-sayangnya ditinggalin sakit banget, sakitnya tuh di sini. Makanya Abah Menel nggak mau jatuh cinta ya para sahabat. Biar saya bacakan lagi ya. Saya bacakan apa nih, masalah cinta-cintaan kok kan, gara-gara siapa sih ini ini kayaknya masalah cinta-cintaan ini. Aduh, berusut Abah Menel, yang penting bawa selfie. Selfie aja apa sih selfie itu apa sih? Ini selfie itu apa tuh?
Kasih mbak, hari murid Abang Menel. Iya, Abang Menel pengen jadi murid aja, jangan sampai baper lah please deh. Tapi sama seperti aku mbak, aku mah 8 tahun baru bisa melupakan. Wow, Nur Aini kalau jatuh cinta, putus cinta 8 tahun baru bisa melupakan, berarti lebih berat ya. Cintanya Nur Aini dengan Abang Menel itu lebih berat Nur Aini. Abang Menel bisa melupakan sang cinta itu 5 tahun prosesnya. Tapi kalau Nur Aini 8 tahun katanya para sahabat. Haram jada, siapa pengkhianatnya, siapa itu, lelaki mana itu. Betul Atika betul bah, antar 5 tahun ya. Cie Atika curhat tuh, si Atika curhat katanya betul bah. Kalau putus cinta itu melupakannya betul 5 tahun. Cie Atika merasakan, cie Atika gimana ini. Bagus Abang Menel, terima kasih dari Haja Rahman ya. Bismillah, Bekasi hadis, semoga selalu amin. Aku pernah jatuh cinta tahun 2006. Nur Aini pernah jatuh cinta tahun 2006 sampai 2014. Aku masih setengahnya sadar. Setengahnya sadar. Kalau sekarang udah gak sadar apa gimana Nur Aini, saya nggak paham itu gimana nih. Aku usut sih ama. Ayo main ke Cianjur selatan biar mandi laut, biar cepat lupa janda Arabang. Hana ini sama si Nur Aini kayaknya sama-sama orang Cianjur ya. Please deh jangan sampai ngajak teman dengan Abang Menel. Abang Menel kalau sudah ketemu janda itu hatinya deg-degan, bingung dan bimbang. Apakah ini jodoh saya? Apakah ini musuh saya? Yang saya khawatirkan Abang Menel baper. Abang Menel untuk sementara ini please deh nggak mau jatuh cinta. Andri Waalaikumsalam. Enggak juga bah, Bekasi Selatan, Andri Siswanto, terima kasih ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi ada lelakinya Jawa Timur? Lelakinya Jawa Timur. Akhirnya si Nur Aini curhat bahwa dia adalah mantannya itu adalah orang Jawa Timur. Please deh Nur Aini jangan sampai curhat, nanti Abang Menel baper. Ya, baper masa percintaan bukan baper sama orang ya. Karena memang kalau berbicara tentang cinta dan rasa itu memang sangat bahagia sekali, ada suka, ada duka, ada menyakitkan. Kadang orang sakit bisa sembuh karena datangnya si cinta yang dinanti-nanti sudah puluhan tahun ya. Kadang ada juga orang yang tadinya sehat tiba-tiba jatuh sakit ketika sedang sayang-sayangnya, lalu si mantannya ini dinikahi dengan orang lain, maka orang itu akan langsung jatuh sakit. Itulah kehebatan cinta ya, karena cinta itu adalah anugerah. Siapapun yang sudah tertembak oleh panah asmara Dewa Amor, maka orang itu akan lupa daratan bersahabat. Yang ada diingat di pikiran dia dan hati dia itu adalah si cinta dan si cinta. Siang malam memikirkan si dia ya kan. Ada angin lewat terbawa aroma parfumnya, ingat si dia, ya itulah si cinta ya persahabat. Aduh, kalau bahas cinta itu berat persahabat, berat ya. Pendedak baru kalau sudah punya istri jangan jatuh cinta lagi sama yang lain. Iya please dia makanya ngomong cinta. Apa kalau ngomong cinta itu aduh mabrusuk bisa. Jamur bah mantap. Janda di bawah umur, cie ini Bali nih jamur jangan di bawah umur. Ini jamur ya? Bukan. Bukan. Umurnya sudah berapa? 20. 20 para sahabat. 20. Tak menyedihkan, aku merasa di PHP kan Pak. Cie Nur Aini juga nih curhat juga nih. Saat menyedihkan merasa di PHP-in, katanya lagi sayang-sayangnya sudah ngumpulin uang untuk membantu calon suami untuk pernikahan. Ketika sudah kumpul uangnya 20 juta, tiba-tiba datang surat undangan mantan pacarnya menikah dengan orang lain. Aduh sakitnya tuh di sini Nur Aini, sabar ya, sabar itu kenangan masa lalu ya. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu, masa depan kita kejar ya. Kalau ada masa janda, masa muda, tolong please jangan ganggu ya. Tenur yang sabar, Tenur katanya sabar tuh, yang sabar. Siapa tugas sebelahnya? Ini si Wan Kodok Suparto, ini Wan Kodok, wanita sakti yang pernah menculik Abang Menel. Sudah tobat, dihantam sama Abang Menel langsung sujud. Itu. Tapi sudah perjanjian bahwa si Wan Kodok resmi dengan Abang Menel menjadi antara guru dan murid. Nggak ada cinta-cintaan, nggak boleh. Ya please jangan sampai buat saya baper lagi, oke?
Ibu Sutina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama mbaknya. Siapa namanya mbaknya? Ini nama mbaknya siapa tuh? Kasih Indiani. Kasih Indiani. Pasal namanya Kasih Indiani. Nama channelnya Kasih Abah Menel. Tapi bukan cinta Abah Menel, bukan istri Abah Menel, tapi murid Abah Menel. Tarik si smoking di mana? Ini dia. Ngopi dulu para sahabat, ngopi ya. Yang belum ngopi, ngopi semuanya. Kenapa sih setiap Abah Menel live tuh yang datang di sini tuh ada janda Araban, ya? Ada janda TKW semuanya, nggak ada yang cowok-cowok, semua cewek semua. Ada apakah? Oh sini cewek semua, nggak ada cowoknya. Ini gimana para sahabatnya? Ada Nur Aini, ada Hajarah Mana, ada Nur Aini lagi, ada Andrianto Siswanto. Alhamdulillah ada cowoknya juga, ada Andri Siswanto ya, ada temennya tuh, ada cowoknya tuh. Untung alhamdulillah, kirain sini janda semua. Saya gemeteran nih persahabat. Ada lagi yang komen, ada salam-salam berapa? Aku coba. Sepatu cowok. Alhamdulillah ada temen juga, ada sepatu, ada cowok ya. Alhamdulillah. Awal cos. Waalaikumsalam. Sendiri Bapak hadir ya semuanya. Abah cerita cinta jadi seru. Abah bilangnya aku sedih. Cie Nur Aini sedih lulu nih. Jadi kalau berbicara dengan cinta para sahabat ya, dulu ya Abah Menel dikata-katakan dengan orang satu RT, satu RW, satu kelurahan bahwa Abah Menel itu buta, jangan menikah dengan Abah Menel. Cina gitu para sahabat. Saya datang RT-nya, saya datang RW-nya, saya datangin lurahnya. Kenapa Anda mengatakan bahwa Abah Menel buta? Saya bisa melihat, iya Anda itu buta karena cinta, tidak peduli janda. Anda itu bujangan, kenapa kamu nikah dengan janda? Atau janda, atau perawan, itu urusan saya, itu urusan cinta. Cina aing, kan gitu para sahabat ya. Saya datang RT, RW, lurah. Jangan sekali-kali mengatakan Abah Menel buta, ya. Saya bisa melihat. Iya, kamu bisa melihat, tapi kamu buta karena cinta. Kamu tuh bujangan nikah dengan janda. Itu urusan saya. Cinta-cinta saya, hati-hati saya yang merasakan saya. Haram jadas ya RT, RW, lurah. Urusan cinta diganggu. Dikatakan buta karena cinta, haram jadas ya. Jadi para sahabat, kalau sudah cinta itu tidak peduli mereka itu janda, anaknya 10, sudah pernah menikah 10 kali, yang namanya cinta itu urusan hati, urusan rasa, nggak bisa diganggu kan, ya kan? Itu urusan hati yang merasakan kita, ya kan? Perasaan, bisa tidak tidur siang malam, karena apa? Karena perasaan cinta para sahabat. Jangan munafik, umur masih 40 tahun, masih merasakan cinta, banyak uang, banyak kata, banyak mobil ditinggalkan dengan si cinta, langsung ke saudara, langsung sakit. Percaya nggak percaya, sok cobain ya. Hati-hati dengan cinta-cinta itu bisa gimana ya, bisa gila, ajaib. Cinta itu ajaib para sahabat, ajaib, sakti bin ajaib. Orang sakit bisa sembuh ketika didatangkan oleh si cinta yang 10 tahun tidak bertemu. Nah kan sakti ajaib. Orang sehat bisa jatuh sakit ketika lagi sayang-sayangnya, ditinggal sama si cinta, nikah lagi dengan orang lain, langsung sakit, ambruk, pingsan, haram jadas ya munafik cinta. Kan gitu para sahabat. Cinta bisa merusak tuh kan. Nur Aini aja ini paham kalau cinta itu bisa merusak, tapi cinta juga bisa mensupport kita ya. Ketika kita tidak mau bekerja, malas bekerja, sehubung si cinta ingin mengajak nikah, ingin menjadi resmi, maka saya berkorban sekuat tenaga untuk bekerja, hilang malas-malasnya. Demi apa? Demi menikahi si cinta. Makanya cinta itu ajaib. Kadang bibir digigit tidak terasa, itu karena ada pengaruh rasa cinta. Ya, kadang kita ya, kalau waktu pacaran pertama dulu nih para sahabat ya, ketika si cinta tersandung, itu langsung panik. Aduh sayang, hati-hati sayang jalannya, jangan sampai tersandung lagi. Itu dulu waktu masih zaman berpacaran. Tapi ketika sudah menikah, anaknya 5, ketika si cintanya tersandung, itu bukan aduh sayang lagi para sahabat. Kamu itu gimana, matanya di mana, nggak jejeleh tah, udah tahu ada batu ditabrak aja. Nah, itulah para sahabat.
Mentang-mentang si Cinta sudah anaknya 5, sudah tua, ketika kesandung batu yang dulu dipuja-puja, ketika kesandung, aduh sayang hati-hati, pas anaknya sudah 5, matanya kamu juga jejel ya, tah ada batu tabrak aja kan gitu para sahabat ya. Jadi jangan mengkhianati cinta para sahabat ya. Cinta tetap cinta sampai tua, sampai anaknya 10, 15 ya cinta aja gitu para sahabat ya kan. Hati-hati para sahabat, jangan mentang-mentang udah tua kita nggak sayang lagi sama si Cinta. Dulu ketika ya kan jalan dengan si Cinta ya, ada pohon, kena pohon sedikit aja itu para sahabat si Cinta, aduh sakit, pohon langsung diajak berantem, dibacokin sampai roboh, jepret-jepret aja. Dulu waktu ketika lagi sayang-sayangnya. Tapi kenapa zaman sekarang ketika anaknya sudah 5, kena pohon sedikit aja doang, aduh sakit, matanya kamu nggak lihat ada pohon ditabrak aja. Jangan para sahabat, kasihan ya. Jangan mentang-mentang anaknya sudah 5 kena pohon ya, katanya matanya nggak lihat. Beda dengan dulu ketika lagi pacaran, lagi sayang-sayangnya, kena sedikit pohon merasa aduh atit ya. Atit kenapa? Kena pohonnya langsung dihujur, diajar, dibacokin, ditumbangan, dibakar. Jangan para sahabat, ingat masa-masa kita berbahagia ya. Jadi buat kaum pria, kaum lelaki, please jaga istri kamu. Jangan mentang-mentang sudah anaknya 5 tidak semesra ketika kita sedang berpacaran ya. Dulu ketika masih pacaran dikasih kopi saya kan, kopinya terjatuh, aduh sayang hati-hati, udah biarin, gak usah bikin kopi lagi, kasihan kamu, hati-hati, tak khawatir terluka. Dulu ketika pacaran. Tapi ketika anaknya sudah 5, kenapa suruh bikin kopi, kopinya jatuh, dibuanting kopinya, gue ciupat, kamu itu bikin kopi nggak benar, haram jada sia. Nggak boleh para sahabat ya, nggak boleh seperti itu ya. Istri adalah istri, cinta adalah cinta. Jadinya istri itu karena awal tumbuhnya cinta, jadi harus dipertanggungjawabkan si Cinta, harus dipertanggungjawabkannya hasil dari si cintanya itu. Jadi hasil daripada si Cinta itu adalah anak para sahabat ya, anak ya. Hasil daripada si Cinta itu anak kita jaga ya kan. Nah nanti kita bikin lagi sampai anak kelima, bikinnya enak siang malam meremelek. Ketika anaknya sudah 5, istri kita diabaikan. Jangan para sahabat, cinta tetap cinta. Sejatinya cinta itu karena kita menjaganya gitu para sahabat. Habisnya Abang Menadi ngobrol cinta nih para sahabat, curhat deh, curhat haram jaga sih. Aduh sampai keliling, sampai kelilipan ya, kelilipan mata batin dia. Siwan kodok kelilipan mata batin. Gak boleh, harus setia ya, tetap harus setia ya. Nikah sama Ratu Blorong kok di kepalanya dibuka. Iya ini kan udah ini sudah dibuka, ini udah, itu emasnya saya jual buat nanti bikin padepokan ya. Ini emas katanya kan saya jual nanti buat bikin padepokan. Ada lagi yang komen jadi seru bah ya. Seru kalau ini Nur Aini kalau ngobrolin masalah cinta seru. Pengennya si Nur Aini di para TKW, para janda Araban di Dubai, Malaysia itu senang ngobrolin cinta pacar ya persahabatnya, karena kangen kerinduan dengan di Indonesia. Jadi tugas saya sebagai YouTuber menghibur mereka yang sudah mendukung kita. Tanpa para TKW, TKI yang berada di Malaysia, Abu Dhabi, Dubai, semuanya, Filipina, Hong Kong, YouTuber itu tidak ada apa-apanya. Jujur, viewer mereka itu dari para TKW ya, para pahlawan devisa, karena dolar yang paling besar itu ketika channel kita ditonton oleh orang luar negeri. Makanya kalian harus bersyukur, harus mendoakan mereka, jangan salah paham dengan mereka ya. Aduh aku mainan lama-lama baper nih. Iya nih, senang masa lalu aku jadi di Saudi tanpa lihat cowok. Iya udah, kalau Nur Aini di Saudi tidak bisa melihat cowok, tinggal lihat live Abang Menel aja ya, di download, dilihat juga mengenang masalah cinta. Nanti saya kasih tip-tip cara bercinta yang baik, tip cara merayu wanita yang baik. Ada baca aturan pakainya persahabat, ada asmanya ya, nanti di asma cara merayu supaya
perempuan itu benar-benar suka dan tidak meninggalkan kita, itu ada asmanya, ada praktek dan aturan aturan bacanya ya persahabat. Jadi dibaca sehari 3 kali ya. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau sampai lebih nanti overdosis, nanti ceweknya bisa gila, kelepak-kelepak minta dinikahin ya. Nah persahabat, karena ini udah sore, Abimel mau berangkat ke hutan untuk menemui kerusuhan kodok. Jadi apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.